Kalau kita bicara tentang agama ini kan sudah banyak ya Mas ya sekarang, mungkin sudah ribuan ya di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat sejarah dulu dari agama pertama, kemudian ada agama-agama baru. Nah, diyakini bahwa agama-agama yang muncul ini adalah agama yang diciptakan oleh Tuhan ya Mas ya. Kita juga nggak tahu apakah memang Tuhan benar-benar menciptakan agama. Yang jelas agama ini adalah sebuah sistem ya Mas ya, tata cara, aturan untuk mengatur manusia agar lebih mudah untuk dikendalikan ya. Kemudian agama ini kan ada asal-usulnya di setiap negara. Agama ini menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat ajaran yang aslinya ya, misalkan Islam yang berasal dari Arab. Kalau dulu musik itu dulu haram kan ya Mas ya, tetapi sekarang di Arab sana musik sudah halal ya Mas ya, sudah banyak konser-konser yang ada. Begitupun juga dengan larangan-larangan lain seperti wanita yang dulu dilarang keluar kalau nggak sama suaminya. Bisa dibilang agama ini fleksibel, di mana tempatnya, di mana agama itu berada. Kenapa kok agama ini nggak mempertahankan kemurniannya Mas, kalau memang agama ini adalah benar-benar ciptaan Tuhan. Nah, seharusnya dengan apa yang terjadi di zaman modern sekarang ini ya, agama kan sudah dirombak ya Mas ya. Seharusnya Tuhan kan marah Mas. Kenapa kok gak mempertahankan ajaran-ajaran yang sudah asli dari dulu Mas? Kenapa harus dirubah? Ya, saya rasa mungkin 11-12 dengan undang-undang ya Mas ya. Yang mana undang-undang ini juga fleksibel Mas Yahya. Ada beberapa yang harus diperbaharui, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan situasi yang ada saat ini. Demikian pula dengan agama ya, yang mana banyak orang meyakini dan itu sah-sah saja, nggak ada yang salah dengan hal itu. Demikian pula ketika ada orang yang tidak meyakini, saya rasa kalau yang yakin dianggap benar, berarti yang nggak yakin pun juga sama. Karena sama-sama memiliki hak untuk meyakini ataupun tidak meyakini. Tentang bahwa agama itu ada yang meyakini sebagai ciptaan daripada Tuhan. Jadi ada banyak orang meyakini itu, mengimani itu. Dan itu benar. Kita tidak punya hak untuk menyalahkan, karena sudah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, demikian pula dengan orang yang meyakini juga bahwa agama itu bukanlah ciptaan Tuhan. Terus salahnya di mana? Kan sama-sama punya hak tentang itu. Lalu apakah kalau yang satu yakin, yang satu tidak, terus kita harus saling membunuh? Saling menyakiti kah? Pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Nggak pantas lah dalam segala hal. Jadi saya secara pribadi juga meyakini bahwa agama ini adalah sebuah sistem. Artinya agama ini diciptakan, tapi bukan oleh Tuhan gitu loh Mas Yahya. Kalau oleh Tuhan harusnya Tuhan nggak akan menciptakan banyak agama. Harusnya Tuhan juga memeluk salah satu dari agama yang Dia ciptakan. Masa iya Tuhan memeluk banyak agama misalkan begitu. Ini kan hal yang sangat tidak logis ya. Kalau orang mengatakan bahwa agama itu ciptaannya Tuhan gitu. Kapan diciptakan? Bahkan manusia saja di abad keberapa sampai abad keberapa tidak ada agama. Barulah di abad keberapa setelah manusia itu ada, setelah mungkin ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, barulah muncul yang namanya agama. Bahkan kalau kita belajar juga tentang sejarah, seperti halnya agama Islam pun, munculnya agama Islam ini juga setelah zamannya Nabi. Betul enggak? Betul. Setelah zamannya Nabi ini tidak ada, barulah agama ini muncul, kan begitu Mas Yahya. Nah, dari sini tujuan kita adalah untuk terus mempelajari supaya kita hidup ini enggak seolah-olah bahwa apa yang kita yakini benar itu sudah pasti paling benar, dan yang orang lain yakini yang tidak sama dengan kita itu adalah yang pasti paling salah. Supaya kita tidak pendek seperti itu, tidak sempit cara berpikir kita. Kalau tadi Mas Yahya menyinggung tentang kenapa agama kok fleksibel Mas, seolah-olah agama itu bisa dirubah. Padahal kalau Tuhan yang menciptakan kan harusnya baku ya. Artinya harusnya memang ya sesuai dengan itu. Tetapi kenapa kenyataannya aturan-aturan yang ada ini justru menyesuaikan gitu. Salah satu contohnya yaitu tadi. Oh, dulu musik tidak boleh diharamkan. Kenyataannya sekarang di Arab saja banyak diskotik Mas Yahya.
banyak hiburan-hiburan dunia malam. Ya tidak ada bedanya lah Mas Yahya dengan di negara-negara yang lain termasuk di negara kita gitu Mas Yahya. Artinya di sana pun manusia, di sini manusia. Sama-sama punya potensi untuk melakukan hal baik dan sama-sama punya potensi untuk melakukan hal buruk. Karena ada hasrat, karena ada hawa nafsu kan begitu. Bisa baik, bisa buruk. Dalam hal apapun. Ada banyak contohnya sebetulnya Mas Yahya. Kita bicara tentang haji saja. Kalau memang itu adalah merupakan perintah daripada Tuhan, harusnya ya nggak bisa diganggu gugat, Mas Yahya. Tapi kenyataannya aturannya juga bisa dirubah-rubah menyesuaikan situasi dan kondisi, Mas Yahya. Orang yang ke sana betul-betul memang orang yang mampu, Mas Yahya, di zaman dulu. Tapi sekarang memaksakan untuk mampu. Karena apa? Ya ada banyak kepentingan. Ada gengsi di dalamnya, ya. Ada kepingin dipuji di dalamnya dan lain sebagainya. Kenapa? Ini nyata. Dulu orang pergi haji, nunggu sesuai dengan antriannya itu, nunggunya lama, bayarnya mahal. Artinya harus benar-benar cakep, termasuk fisiknya juga. Nah sekarang enggak Mas Yahya. Haji bisa nyicil Mas Yahya. Seolah-olah semuanya dipermudah, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan untuk kuota ke sana ini bisa dipermainkan kok Mas Yahya sekarang. Ya mungkin sudah dari zaman dulu, cuman karena celahnya lebih sedikit. Karena di zaman dulu jarang sekali ada orang memiliki kemampuan untuk membayar dengan jumlah yang nggak kecil. Nah sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk bisa ke sana. Akhirnya jadi bisa nyicil, ya toh? Ya macam-macam lah. Termasuk kita bicara tentang hari raya kurban juga. Dulu satu orang 1 ekor sapi Mas Yahya. Bisa 2 ekor, bisa lebih. Sekarang ini bisa patungan, nyicil Mas Yahya. Banyak kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apakah itu salah? Enggak. Itu benar. Tujuannya pemerataan supaya semuanya juga bisa menjalankan niat baik itu. Tapi sayangnya kan di sini ada banyak kepentingan di dalamnya. Nah, lebih sayang lagi ketika ada banyak orang mengklaim bahwa seolah-olah ini yang paling benar begitu loh Mas Yahya. Yang nggak sama dengan ini pasti salah begitu. Nah ini kan kadang agama ini hadir justru tidak menimbulkan kebahagiaan gitu. Tidak menimbulkan kedamaian begitu. Bukan agamanya yang salah, tapi para pelaku agamanya ini yang membuat gaduh sehingga agama ini justru datang menjadi sebuah ancaman, tekanan, pemetaan bahwa oh kamu kelompok agama ini begini. Ya itu tadi loh. Kita bicara di semua agama ini tadi, di dalamnya sendiri aja nggak rukun Mas Yahya. Saling menyalahkan, saling menjatuhkan, berbeda dalil, ya, berbeda pembacaan, berbeda gerakan, itu seolah-olah sudah nggak sesuai. Kalau kita terjebak di sana, jatuhnya kita hanya ikut-ikutan, diajak masuk jurang, disuruh bunuh temennya, disuruh meledakkan bom, diledakkan bomnya Mas Yahya. Karena tidak paham, tidak punya pondasi yang kuat di dalam dirinya. Sehingga ya jatuhnya cuma ikut-ikutan. Sekali lagi, sebetulnya tidak ada yang salah dengan sistem, ya, atau dengan tata cara, dengan aturan, ajaran-ajaran yang ada di setiap agama. Tetapi sayang sekali, para pelakunya yang justru ternyata memanfaatkan itu yang ada banyak kepentingan di dalamnya Mas Yahya. Ya sebenarnya baik-baik saja ya kita beragama, tapi kalau kita terlena ya mungkin karena kita harus tunduk patuh ya kepada utusan, kepada perwakilan ya, bisa dibilang pemuka ya Mas ya. Jadi ketika pemuka agama ini bilang A ya, orang-orang atau pengikutnya ini mengikuti ya Mas ya. Termasuk kalau kita bicara tentang agama yang datang dari Arab, Islam ya Mas ya. Kan sekarang banyak keturunannya ya Mas ya yang ada di Indonesia. Nah ini apa ya, dibanggakan, diidolakan seolah-olah paling suci Mas ya. Kita ambil contoh saja kemarin kasus makam palsu ya Mas ya. Seorang Habib ya yang mungkin sudah dianggap baik tapi melakukan penipuan ya Mas demi kepentingannya sendiri. Ini berarti kan agama hanya dibuat alat ya Mas ya, bukan dibuat atau digunakan untuk mengarahkan kita kepada yang Maha Kuasa. Ya mau diakui mau tidak, itulah kenyataannya. Jadi ada banyak hal yang kalau dibungkus itu jadi kelihatan baik dan itu dipercayai yang paling baik.
padahal sama-sama manusianya, berarti sama-sama punya potensi melakukan hal yang sama, bisa berbuat hal yang baik dan bisa berbuat hal yang buruk. Ya, akan sangat tidak tepat sekali ketika kita justru hanya mengikuti sosoknya. Kalau sudah idola begitu Mas Yahya, wah saya mengidolakan begitu, bahkan sampai nyawa kita pun diberikan. Nah salahnya di sana. Ya, lebih-lebih saudara-saudara kita di Indonesia ini kan kebanyakan begitu, ikut-ikutan. Kita nggak sadar padahal ini kepentingan dari para oknum. Makanya berebut sekarang ini. Antara Habib A dengan Habib B dengan Habib C. Berebut apa? Berebut pengikut Mas Yahya. Karena ada banyak kepentingan di dalamnya. Nah kita yang hanya sekedar jadi pengikut ini yang justru kita akan terjebak gitu loh Mas Yahya. Gak dapat manfaatnya, yang ada justru kita mudah sekali untuk diprovokasi, diadu domba satu dengan yang lain. Akhirnya jadi, oh ada pengikut ini, ada aliran ini, aliran ini. Itu baru di dalam satu agama loh, sudah terpecah-pecah seperti itu. Nah ini artinya apa? Artinya justru oknum-oknum ini tidak mengajarkan tentang kerukunan, tapi berebut seolah-olah dirinya paling benar, paling baik. Tidak mau menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya milik kita, ini milik semua orang siapapun. Harusnya kita bisa saling menghormati sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Harusnya ke sana Mas ya. Jadi ya mau bagaimana lagi. Jadi sekarang ini kalau kata para mbah-mbah kita dulu itu sekarang ini bejone orang sing mau hati-hati Mas ya. Artinya apa? Akan menjadi keselamatan bagi kita orang-orang yang mau berhati-hati dalam segala hal. Kalau bisa ngalah, kita ngalah, kita bersabar. Nggak perlu justru kita menunjukkan kekuatan seolah-olah kita paling kuat, paling hebat, apalagi paling benar. Nggak perlu. Jadi kalaupun kita harus diolok-olok, kita dihujat, nggak jadi masalah. Ya itulah hidup, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjalani hidup ini bermanfaat. Kita hidup sing bener gitu aja Mas ya, hidup sing bener, menjalani sing baik, itu saja menurut saya. Nggak usah terjebak dengan tentang agama. Kalaupun ada yang meyakini agama itu sebagai ciptaannya Tuhan, ya monggo itu haknya. Ada yang nggak meyakini bahwa agama itu hanya ciptaannya manusia, ya monggo silahkan. Ayo, tujuannya apa sih, kan begitu. Ini loh yang penting. Kebanyakan sekali lagi di antara kita ini hanya terjebak dengan ritualnya. Padahal di setiap sholat, di setiap ibadah, itu mengandung makna, mengandung arti. Di setiap bacaan doa kita yang kita lafalkan, itu juga mengandung arti, mengandung makna. Kenapa kita tidak masuk di sana, tapi justru kita terjebak di bacaannya dan kita terjebak di ritual-ritual keagamaannya Mas Yahya. Ya kalau kita berkaca dengan apa yang sudah terjadi di zaman sekarang ya Mas ya, dengan perilaku buruk oknum-oknum pemuka agama, kita sebagai orang yang menganutnya ya Mas ya, menganut ajaran agamanya, ini kan pasti akan resah ya Mas ya. Pemukanya aja sesat, nah kita harus gimana? Kan jelas kita akan bingung Mas, terombang-ambing. Apa kita lebih baik meninggalkan panutan kita atau pemuka agama kita, atau kita harus meninggalkan sekalian Mas agamanya Mas? Kita belajar dari diri kita sendiri saja Mas saya. Mempelajari hidup itu dari diri kita sendiri dulu. Selebihnya apa yang ada di luar tentang A, B, C, D, E, F, G, termasuk tentang pemuka agama, tentang siapapun itu. Kita bisa belajar dari pemulung, kita bisa belajar dari pengamen, ya, kita bisa belajar dari pengemis, kita bisa belajar dari penjahat, perampok, kita bisa belajar dari oknum, dari pemuka agama, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu kita belajar kepada paranormal sekalipun. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang mana di dalamnya tentu ada hal negatif dan ada hal positif. Dan ayo kita ambil sisi positifnya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menjalani hidup ke depan ini jadi lebih baik. Jadi saya rasa untuk orang yang paham tentang nilai-nilai spiritual yang ada di kehidupan ini, mereka akan mampu menjalankan agama dengan baik, dan mereka akan mampu menjalankan bertuhan dengan baik. Nah, ini dua hal yang harus kita jalankan, karena sekali lagi ahli agama apapun tidak menjamin bahwa orang ini betul-betul bertuhan. Jika ini adalah jaminan, orang yang sudah paham agama, ahli agama pasti bertuhan,
tidak akan ada orang yang paham agama itu melakukan hal-hal yang seperti binatang, Mas Yahya. Gimana nggak seperti binatang? Ada banyak oknum, silahkan dilihat jejak digital banyak. Ya ini terjadi ke semua ya. Kalau kita pakai ukuran jabatan, sama. Mau pegawai negeri, mau institusi-institusi yang lain, semua juga punya potensi untuk melakukan hal yang sama. Hal baik bisa dilakukan, hal buruk pun bisa. Artinya apa? Bukan jaminan. Dokter juga begitu, ya kan? Beritanya baru-baru ini. Ada banyak dokter yang melakukan hal-hal yang nggak seperti manusia, malah kayak hewan. Artinya apa? Bukan jaminan kalau kita bicara tentang ahli kita di bidang apa, itu bukan jaminan. Nah, caranya bagaimana? Ayo, kalau kita betul-betul bertuhan, nah ini baru jaminan bahwa kita akan melakukan hal yang sesuai dengan ketuhanan gitu loh Mas Yahya. Kalau Tuhan itu kita gambarkan sebagai wujud cinta, kasih, damai, ya, sayang, kesadaran diri, ya di sini ini kita akan mampu menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Nggak mudah kita marah kepada orang lain hanya karena perbedaan. Nggak mudah kita menghujat, membenci orang lain. Enggak. Karena kita berkesadaran penuh bahwa kita bertuhan, sama-sama ciptaan Tuhan, apapun perbedaan di antara kita. Nah kalau beragama, enggak. Buktinya banyak loh Mas Yahya. Orang yang katanya paham, ahli agama melakukan hal-hal yang di luar nalar kita sebagai manusia malah. Bahkan melebihi binatang. Jadi saya rasa kembali berkesadaran itu yang penting. Sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Artinya apa? Ya berarti kita ini nggak hidup sendiri karena ada makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam semesta ini. Ayo kita saling menjaga, saling merawat, mengasihi gitu loh. Jadi jangan terjebak lagi tentang perbedaan-perbedaan. Pembahasan-pembahasan seperti ini pun sederhananya begini. Kalau ada nilai positif yang terkandung di dalamnya, kita ambil untuk kita bisa menjalankan hidup ini lebih baik. Kalau memang tidak ada, ya tidak usah kita lihat, tidak usah kita dengarkan. Kan masih banyak acara-acara yang lain yang mungkin jauh lebih baik, yang mungkin jauh lebih bermanfaat. Karena setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Jangan justru terjebak antara yang suka dengan yang tidak suka, saling bertengkar, saling berantem. Ya ini kan kasihan juga gitu loh. Tetapi hal-hal seperti ini juga perlu disampaikan untuk apa? Untuk supaya kita ini sama-sama memperluas wawasan kita gitu loh. Supaya kita ini rukun gitu loh Mas ya. Kalau kita hidup sendiri ini seolah-olah udah paling bener, paling pinter gitu. Ternyata kita keluar dari rumah masih banyak yang lebih bener, yang lebih baik, yang lebih pinter juga. Kan gitu Mas ya. Nah disinilah jangan sempit cara berpikirnya gitu.